warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Habib Ali Ridwan Segof, Sofi Segof, Ustaz Kiai Haji Yahya Muhammad Yahya Al-Maki, kemudian Ustaz Tinata ya, Pak Haji Endang, semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dengan barokahnya yang kita hauli ini, yaitu Habib Muhammad Siddiq. Beberapa? 6 ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan sebab beliau ini, mungkin ya para jamaah ya, kalau luar biasa itu sampai kita kirimkan doa, kita hadiri ya, meskipun kita itu hujan ya, tadi jalan di sini belok becek ya. Itu luar biasa perjuangan jamaah. Tadi saya pikir ini ada nih di masa 5 orang, ternyata banyak banget ini ya. Ini insya Allah jadi saksi dia di hari kiamat nanti nih. Udah lupa itu Pak, dari ujung sana sampai sini itu kan susah, jalannya susah, becek juga susah deh. Berarti ini luar biasa, ini Allah gerakkan. Sampai saya tadi kan buru-buru dari tiga raksa itu menyebutkan Ustazah. Jadi buat hadir haul ini meskipun telat ya video maaf ya para jamaah. Tapi kan ini berarti Allah menggerakkan kaki kita untuk menghadiri acara ini. Berarti insya Allah almarhum ini derajatnya sangat tinggi sekali. Amin ya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sudah sukses mencetak anak-anaknya menjadi yang sangat berguna bagi jamaah semuanya, bagi kita semuanya. Insya Allah untuk umat Rasulullah SAW. Hanya sedikit yang kita sambungkan dari kalam Habib yang tadi, yaitu benar bahwa para jamaah kita tidak usah memanjangkan mata kita kepada beberapa orang yang telah diberikan nikmat berupa harta duniawi. Itu bagus kalau kita punya, tapi ada yang lebih bagus, yaitu berupa kumpul seperti ini dengan insya Allah orang-orang soleh, dengan guru-guru kita bisa ngaji, kita bisa sholat, itu sudah lebih dari cukup. Selebihnya ada pun dikasih rezeki berupa duniawi ataupun gak dikasih rezeki, itu bonus saja. Itu bonus. Selama kita bisa sholat, kita ingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ya, kemudian beliau itu dikasih 50 waktu sholat, turun sampai langit 7 ke 6, tawar lagi kata Nabi Musa, naik lagi, kurangi 5 lagi 45, kurangi lagi 5 lagi 40, kurangi lagi jadi 35, kurangi lagi jadi 30 sampai 5. Itu kan perjuangannya luar biasa sekali. Bukan dari 50 waktu sampai 5 bukan, tapi ada prosesnya. Setiap naik turun itu dikurangi, ini cuma 5 lagi pada jamaah ini. Perjuangan Rasulullah SAW ini demi umatnya, maka kita dikasih 5 waktu ini, mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Tapi kalau kita bisa menjaga 5 waktu, pahalanya sama dengan perintah yang pertama, yaitu 50 manja abil hasanati falahu asyral salihah. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan dilipat 10, jadi 10 kali 5 tetap 50 sebenarnya gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tabidanna 'ainaika idza ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbil khair wa ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Jangan kau palingkan kedua bola matamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada sekelompok manusia yang telah kami berikan kepada mereka harta duniawi sebagai hiasan atau bunga kehidupan dunia, untuk kami jadikan fitnah buat mereka. Jadi jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 131 menyebut sebagai orang yang diberikan harta itu fitnah sebenarnya. Linaftinah agar kami fitnah, kami jadikan ujian buat mereka. Jadi jangan kata enak punya harta itu luar biasa. Apalagi sudah nyampe nisab, zakatnya benar apa enggak, itu kan luar biasa. Nggak nyampe aja kita harus dituntut berhalal haram, kemudian sedekah, berdoa dan sebagainya. Kita bisa kumpul gini, itu lebih bagus. Waris turun di khair wa rizki dari Allah berupa ilmu tafsirannya, bisa sholat, bisa ibadah, itu lebih khair, lebih bagus, wa lebih kenal pahalanya. Nanti kelihatannya nanti berjamaah. Lanjutnya Toha 132, wa'mur ahlaka bis-sholati. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam pengerjaannya. Hati-hati, bahkan ada riwayat kata Rasulullah SAW, hadisnya hasan tapi sebagai hasan. Jadi orang ibadah 60 tahun sholat tapi tidak menyempurnakan ruku, hanya sujud, atau sebaliknya sujud hanya ruku. Sujud rukunya tidak sempurna, sujud sempurna, atau sebaliknya kata Rasulullah.
maka dia kira itu ibadah itu 60 tahun, padahal tidak ada ibadahnya. Itu berapa banyak di antara kita yang rukunya kadang buru-buru, kemudian sujudnya juga tidak sempurna, anggota sujudnya itu bayang ya. Kalau kita takut termasuk ke hadis ini, maka sesuai dengan ilmunya kita itu bisa sholat. Ini guru kita ini kan gak cukup kalau cuma likok seperti ini, pertemuan seperti ini dipretelin gak akan cukup. Jadi harus seminggu sekali kita datangi majlis-majlis ini. Wastabir alaiha kata Allah, dan bersabarlah dalam pekerjaan sholat. Memang sholat itu kan ya sebentar Pak ya, cuma 5 menit 7 menit. Cuma kan yang jadi sulit sholat itu sebetulnya bukan karena apanya, setiap harinya masalahnya. Jadi orang kalau pengen tahu orang itu disiplin apa tidak disiplin, lihat aja sholatnya. Kalau tidak dikodok sholatnya tepat waktu, boleh pasti bagus hidupnya. Kenapa? Boleh disiplin mantap pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus setiap hari seperti itu dan tidak merasa bosan. Kata Syaikhul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani Barakatul Rahmani majlis yang nomor ke-10, beliau mengatakan kesimpulannya adalah bahwa orang yang merasa terkena takalluf, terkena beban itu hanya orang munafik. Sedangkan orang bertakwa itu tidak merasakan beban dalam menjalankan apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mungkin semuanya sholat isya, mungkin insyaallah ya, amin ya. Tadi sholat isya. Tapi kan cara hati kita itu sholat itu beda. Ada yang sholat menghadap Allah tapi penuh rasa malas, penuh rasa dengan benci, penuh rasa masa mau ketemu Tuhan benci kan? Masa begitu kan Allah? Semua sholat, tapi kan tata caranya itu hati itu kata Syaikhul Qadir Al-Jailani itu bisa ketimbang lewat hati. Makanya jelas Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin wa niyatikum. Jadi kalau lihatnya hati kita para jamaah. Maka kita insya Allah besok sholat subuh. Sebelum masuk sholat subuh kita niatkan, saya mau menghadap Allah, saya senang, saya gembira, saya bisa wudhu, saya bisa takbir. Ini adalah hidayah Allah. Berapa banyak orang pada pagi ini gak dibangunkan oleh Allah SWT. Meskipun saya orang biasa sholat, yang penting saya bisa diberi makasih ya Tuhan. Ini masuk sholat itu dengan perasaan senang, jangan ini dah. Allah mungkin secara bisa, yang penting rukun dan syaratnya kena, tapi kan Allah tidak bisa ditipu. Itu berarti hati kita berantakan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersabar kata Allah. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah dalam pelaksanaan sholat. La nas'aluka rizqa. Kami Tuhan itu tidak pernah meminta rezeki kepada kamu. Gak pernah Allah minta kepada kita itu apa-apa. Sebaliknya nahnu narzuquk, kita yang kasih rezeki. Dalam arti ini para ulama menyimpulkan tafsirnya ini bahwa kalau kita rajin sholat, benar-benar rajin sholat, benar-benar ibadah itu urusan rezeki dijamin sama Allah. Selain memang rezeki umum, Allah mendapatin fir'abi inna Allahi rizquha itu secara umum. Tidaklah ada satu binatang melata pun melainkan Allah yang ngasih rezeki. Tapi ada lagi rezeki khos, tambahan rezeki di atas rezeki. Apa? Tadi orang yang melaksanakan sholat, rezeki kan gak harus harta, anak yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh. Kan kalau kita sholatnya lebih diperhatikan lagi, lebih dibagusin lagi, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita itu samara ya, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian anak-anak kita yang qurrata ayun ya, hati dan sebagainya. Ini para jamaah rezeki yang lebih hebat yaitu berupa keluarga yang bagus, kemudian anak yang bagus, pasangan hidup yang bagus, kemudian juga kesehatan badan, itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa. Sedangkan akibat nanti yaitu akhirat nanti hanya bagus untuk orang-orang yang bertakwa saja, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kita sampaikan, tidak panjang lebar, sudah disampaikan oleh Kiai Yahya, Ustaz Winata, kemudian juga Habib Sofi. Kita hanya